Halo semua, selamat datang di channel saya, Nat Kridia. Bagi yang belum tahu, di sini saya bahas topik yang berkaitan dengan uang dan pengembangan diri, yang saya harap bisa meningkatkan kualitas hidup kalian semua. Di video ini, kita akan ngobrolin tentang kesehatan keuangan. Bagi kamu yang masih kuliah, baru aja kerja, udah kerja beberapa tahun, dan yang sedang memulai keluarga kecil, coba pastikan, apakah 5 hal ini sudah ada di keuangan kalian? Pertama, pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Ini adalah hal paling basic dalam memiliki keuangan yang sehat. Memang klise sih, tapi masih banyak loh yang setiap bulan minus dan nggak tahu masalahnya di mana. Ada 3 masalah yang teridentifikasi di sini. 1. Kebiasaan belanja yang serampangan. Belanja nggak dipikirin dan suka impulsif beli barang-barang tertentu. Akhirnya kondisi keuangan jadi kritis. Mau penghasilan sebesar apapun, kalau spending habitnya nggak dibenerin ya percuma. Solusinya, catat pengeluaran dan sering-sering introspeksi diri. Ingatkan lagi ke diri sendiri kalau ada tujuan keuangan yang harus dicapai. 2. Pendapatan yang terlalu kecil. Nggak semua orang diberkahi dengan pekerjaan yang memberikan gaji tinggi. Ada sebagian orang yang harus bersyukur dengan gaji di bawah UMR untuk bisa menyambung hidup. Kalau masalahnya ada di sini, mau sehemat apapun untuk nabung, akan susah mengubah kondisi finansial yang ada. Solusinya bisa ganti pekerjaan atau mencari penghasilan tambahan dengan side hustle. Side hustle bisa dimulai dari bidang yang sama dengan kerjaan kamu sekarang atau bidang lain yang memang kamu bisa. Cuma kalau bidangnya nggak sama dengan kerjaan utama, butuh effort lebih. Capek dong? Ya iyalah, namanya usaha. 3. Ini kombinasi dua-duanya. Pendapatan kecil, spending ngawur, double kill. Solusinya, gabung aja solusi yang udah disebutin tadi. Ciri kedua, punya anggaran keuangan. Nggak cuma negara yang butuh bikin anggaran pendapatan dan belanja, individu juga. Kalau saat dapat gaji, kamu udah punya anggaran, segini buat ini, segini buat itu, nabung untuk beli ini dan beli itu, bagus banget. Ini berarti sudah ada kesadaran untuk mengatur keuangan supaya terstruktur. Kalau belum, saran saya bikin aja. Kenapa? Biar kita tahu kemampuan kita seberapa. Dengan mencatat anggaran, jadi kelihatan jelas sebenarnya penghasilan sebulan itu berapa sih. Jadi nanti ke depannya saat kita ingin belanja barang, kita bisa mengira-ngira. Dengan penghasilan sekarang, apa kita udah pantas untuk beli barang itu? Lalu, dengan bikin anggaran, akan membuat kita tahu uang kita habisnya untuk apa aja. Dari situ akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan prioritas dan memotong anggaran yang memang kurang perlu. Jadi hematnya tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya anggaran akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan finansial. Keuangan lebih terarah karena kita tahu apa yang ingin kita capai di masa depan. 3. Punya dana darurat. Bagi yang udah punya dana darurat, bagus. Tapi kalau belum, bisa dicicil mulai sekarang. Besarannya mulai dari 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Semakin besar resiko kerjaan kamu, semakin bagus kalau dananya semakin besar. Kalau kita nggak punya dana darurat, kita mau menggantungkan diri ke siapa? Hutang saudara? Atau temen? Iya kalau mereka nggak ada kebutuhan. Kalau sama-sama butuh, kan kasihan juga. Hutang bank atau rentenir? Ingat bunganya, apalagi kalau telat bayar. Bisa kena denda dan nambahin masalah baru. Punya dana darurat itu seperti menolong diri sendiri. Paling nggak, saat kita susah, nggak ikut nyusahin orang lain. Keempat, rasio cicilan hutang ideal. Kalau harus sebut angka, saya akan ngikut para financial planner yaitu 30%. Jadi pastikan cicilan utang kamu nggak melebihi 30% penghasilan. Kenapa sih harus 30%? Menurut saya, ini adalah angka yang rasional. Dengan angka 30% ini saya asumsikan setiap orang masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan menjaga kemampuan dirinya untuk membayar hutang. Coba bayangin, dengan gaji pas-pasan dan cicilannya itu 50% dari gaji. Opsinya ada 2, mengorbankan biaya hidup supaya bisa bayar cicilan atau menunggak hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dua-duanya menciptakan masalah baru, bisa jadi nanti malah sakit atau hutangnya nambah karena bunga dan denda. Jadi, kalau bisa mempertahankan biaya hidup sekaligus bayar cicilan, kenapa enggak? Stay di 30%. Kelima, punya tujuan keuangan yang jelas.
Pastikan setiap uang yang kamu tabung memiliki tujuan untuk bayar kuliah, investasi, beli rumah, bayar hutang, dan sebagainya. Agak bahaya kalau mengumpulkan uang tapi nggak ada tujuannya. Nanti rawan dibelanjakan dengan cara yang nggak bijak. Biasanya nih, ada aja godaan yang datang. Ada yang nawarin investasi bodong dengan iming-iming untung puluhan persen. Ada barang limited edition yang tiba-tiba nongol. Ada yang ngajakin traveling. Atau godaan tiba-tiba untuk kasih self-reward. Dan kalau sudah punya tujuan yang jelas, akan lebih mudah untuk mengatakan tidak pada godaan-godaan tadi. Jadi kalau kita review, 5 ciri keuangan sehat adalah 1. Pendapatan lebih besar dari pengeluaran. 2. Punya anggaran keuangan. 3. Punya dana darurat. 4. Cicilan hutang maksimal 30% dari pendapatan. Dan kelima, punya tujuan keuangan yang jelas. Sekian dulu videonya, semoga keuangan kita selalu sehat dan terhindar dari kesalahan yang membuat dompet kritis. Sampai jumpa di video selanjutnya, ayo bareng-bareng jadi lebih baik.